membawa UIN dalam diskursus ilmu sosial humaniora. Oke. Yang pertama yang perlu kita kenal adalah ini. Ya. Profesor Dr. Abdul Mukhti Ali. Ya, Pak Mukhti ini tokoh legendaris. Meskipun beliau tidak pernah menjadi rektor, ya, bahkan menurut cerita kebetulan ini dosennya ibu saya, 50 tahun yang lalu ibu saya kuliah di YIN Sunan Kalijaga, itu yang mengajar salah satunya adalah Pak Mukhti. Pak Mukhti itu pernah mencalonkan diri sebagai dekan dan kalah. Ya. Beliau nyalon sebagai dekan kalah, tetapi Pak Mukhti ini dikenal sebagai pemikir yang sangat terbuka, sangat progresif, terutama memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk mengeksplorasi gagasan. Jadi awal tahun 70-an Pak Mukhti punya lembaga studi, punya kelompok studi namanya Limited Group. Ya, Limited Group. Isinya mahasiswa muda Yogyakarta pada waktu itu. Angkatannya Amin Rais, Kunto Joyo, atau sebagai mahasiswa Jogja, mahasiswa pinter Jogja pada waktu itu. Kalau kalian pernah membaca, mudah-mudahan nanti kalian sempatkan mencari buku ya, judulnya Pergolakan Pemikiran Islam. Buku legendaris karyanya Ahmad Wahid, ada mahasiswa Jogja, bentar, Open Image, ya nyusun. Nah, ada judul buku ini. Ini buku yang kalau kalian beli pasti hilang, dipinjam orang tidak kembali. Saya pernah punya buku ini mungkin 3 kali saya beli. Dan selalu dipinjam orang, saya lupa siapa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikan. Ya. Ini buku luar biasa, ditulis oleh seorang anak muda namanya Ahmad Wahid. Dia anak Madura, kuliah di UGM, tetapi ikut diskusinya Pak Mukhti setiap malam Sabtu apa, kalau tidak salah. Forum diskusi itu masih ada sampai saat ini. Ya, nanti kalian cari informasinya. Dulu sebelum COVID, biasanya dilakukan di Rektorat Lama. Ya, saya beberapa kali ikut ngisi juga. Nah, salah satu yang membuat Pak Mukhti terkenal adalah murid-muridnya. Pemikirannya sangat progresif. Ini nanti kalau kalian baca, ini adalah anak muda yang mencoba mempertanyakan hidup, mempertanyakan makna, mempertanyakan tujuan segala sesuatu yang kita lakukan, dan dilakukan dengan cara yang mengalir. Ya, jadi kalau kita membaca, kita akan terbawa ikut bertanya, sebenarnya apa sih yang sedang kita cari dalam hidup ini? Apa sih yang sedang kita usahakan saat ini? Ya. Sampai kemudian Pak Mukhti pernah diperingatkan oleh mantan Menteri Agama awal, namanya Pak Rosyidi, orang Jogja juga, supaya jangan terlalu liberal, supaya anak-anak muda itu tidak terlalu dibebaskan. Nah, tapi menurut Pak Mukhti, memberikan kesempatan kepada anak muda berpikir itu sangat baik karena akan memberikan rasa percaya diri mereka untuk mengeksplorasi hidup. Ya, potretnya. Tetapi kemudian Pak Mukhti yang tadi mencalonkan diri sebagai dekan saja tidak berhasil, lalu
tiba-tiba dipanggil oleh Pak Harto, mantan Presiden Soeharto, untuk menjadi Menteri Agama karena beliau punya pemikiran yang sangat bagus terkait dengan kehidupan beragama. Nah, salah satu yang sampai sekarang masih dipakai oleh pemerintah Indonesia adalah konsep kerukunan beragama. Ada konsep 3 kerukunan beragama. Pertama, kerukunan intraagama, ya, jadi bagaimana membangun kerukunan antar kelompok-kelompok agama. Karena penelitian saya di waktu S2 dulu menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia itu lebih sering bentrok dengan sesama umat Islam dibanding dengan kelompok non-Islam. Ya, konflik antara kelompok radikal dengan kelompok tradisional, kelompok konservatif dengan kelompok liberal itu lebih sering terjadi, bahkan kadang-kala melibatkan fisik, ya, internal umat Islam sendiri. Lalu yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Karena di Indonesia meskipun mayoritas Muslim, tetapi banyak tempat di mana Muslim minoritas. Ya. Bali, Papua, lalu mana lagi, Manado, Sumatera Utara. Ada beberapa tempat di Sumatera Utara yang Muslimnya itu hanya kurang dari 10%. Bahkan kurang dari 5%. Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara itu Muslim minoritas, sehingga kerukunan antar umat beragama itu penting supaya kehidupan masyarakat bisa damai. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi pemerintah harus memperhatikan kehidupan umat beragama, jangan sampai pembangunan itu atau kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan pemerintah menyinggung perasaan umat beragama. Demikian juga umat beragama juga harus punya kepedulian untuk ikut mensukseskan pembangunan pemerintah. Konsep itu dibangun oleh Pak Mukti. Tetapi selain sebagai Menteri Agama, Mukti Ali juga dikenal dengan konsep yang disebut sebagai scientific cum doctrinaire. Mana malah tidak ada ini. Nah, Pak Mukti lah yang pertama kali menyadarkan kepada bangsa Indonesia bahwa agama itu punya 2 sisi. Ya. Agama sebagai alat untuk menjalani kehidupan, ya. Agama sebagai sesuatu yang dianut, agama sebagai sistem nilai yang diikuti. Agama Islam bagi orang Islam itu adalah jalan kehidupan. Agama Kristen bagi orang Kristen. Agama Hindu bagi orang Hindu dan seterusnya, ya. Ini adalah agama bergerak di wilayah sakral, doktrinal, normatif. Islam bagi umat Islam adalah keyakinan. Tidak dipertanyakan, tetap diyakini. Kita tidak bertanya, kalau dikatakan Allahus Samad, ya, Qul Huwallahu Ahad, katakan Allah itu satu. Kita bertanya, mengapa Allah harus satu? Sejak kapan Allah satu? Itu tidak pernah ada pertanyaan itu. Karena apa? Karena agama berangkat dari keyakinan. Tetapi di dalam kehidupan beragama ada namanya realitas keagamaan. Nah, ini yang pertama kali yang perkenalkan Pak Mukti. Keagamaan adalah aktivitas pemaknaan dan perwujudan dari agama yang normatif itu ke dalam wilayah historis kultural oleh pemeluknya. Ya. Ajaran menutup aurat, nah itu adalah ajaran Islam. Tetapi bagaimana orang Islam Indonesia menutup aurat, nah, itu bukan agama, itu adalah budaya masyarakat Indonesia. Beribadah di masjid. Nah, masjid sebagai tempat sholat itu adalah atau sholat itu merupakan ibadah bagi umat Islam. Tapi bagaimana umat Islam membangun masjid, bagaimana umat Islam mengatur kehidupan, membuat kegiatan di masjid itu bukan agama. Itu adalah realitas sosial historis di mana umat Islam
mengaktualisasikan. Nah, dari sini kemudian muncul kesadaran bahwa studi agama itu ada dua. Ya. Studi agama kita sebagai pelaku, insider, ya, kita belajar sholat, belajar mengaji, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, dan lain-lain, itu kita sebagai pelaku, kita belajar karena akan kita gunakan, ya, untuk menjalani hidup supaya lebih baik. Tetapi kajian terhadap agama itu juga bisa dilakukan oleh orang luar, ya, orang non-Muslim yang mengkaji kehidupan umat Islam, sejarah umat Islam, cara berpakaian umat Islam, sistem politik umat Islam, sistem ekonomi umat Islam, dan lain sebagainya. Nah, menurut Pak Mukti, dua hal tersebut, ya, memerlukan pendekatan yang berbeda. Apa yang dikenal sebagai religious research atau kajian keagamaan sebagai insider itu tempatnya di sini. Ya. Kalau research on religion, penelitian keagamaan, fenomena keagamaan itu adanya di sini. Nah, pendekatan ini oleh Pak Mukti dikenal sebagai pendekatan religius cum scientific cum doctriner. Nah, jadi mengkaji agama itu scientific secara ilmiah itu di sini, di sebelah kiri research on religion, tetapi ada kalanya begini. Kalau kajian eksternal itu dilakukan oleh orang non-Muslim itu akan lebih mudah. Nah, jadi kalau ada bule datang ke tempat kita mengkaji bagaimana kita beragama itu no problem. Tetapi begitu itu dilakukan oleh orang Islam sendiri itu seringkali menimbulkan masalah. Jadi tadi itu bertanya tentang mengapa Tuhannya orang Islam itu satu, mengapa sholatnya orang Islam itu 5 kali. Itu menjadi seolah-olah mempertanyakan Islam, padahal itu adalah pertanyaan penelitian. Ya. Dalam konteks itu, studi agama atau studi Islam yang dilakukan di lembaga pendidikan tinggi Islam, sebelum Pak Mukti Ali masih sangat terbatas. Jadi penelitian itu masih sifatnya subjektif. Bagaimana cara sholat yang lebih khusyuk, bagaimana berinfak yang lebih baik, begitu. Tetapi belum bisa melakukan kajian yang sifatnya objektif. Nah, karena dianggap kalau mengkaji Islam secara ilmiah itu berarti mempertanyakan agama. Malaikat itu benar ada atau tidak? Nah, dianggap akan menjadi mempertanyakan agama, dan itu memang nantinya menjadi konsekuensi dari Fakultas Usuluddin, ya. Fakultas Usuluddin banyak dikritik orang, bahkan IAIN sendiri, ya, itu kemudian banyak dikritik orang. Kalian akan bertemu dengan sejarah bagaimana ada plesetan, ya, atau plesetan, ya. IAIN, Institut Agama Islam Negeri, itu sering diplesetkan sebagai ingkar Allah, ingkar Nabi. Karena banyak mahasiswa dan dosen-dosen terutama di Usuluddin, ya, yang mencoba mempertanyakan keyakinan agama. Sebenarnya mereka bukan menggugat, tetapi mempertanyakan sebagai objek penelitian. Dan itu tidak wajar. Karena agama itu bukan untuk dipertanyakan, tapi agama itu untuk dijalani, untuk didalami. Gitu, ya, secara tradisional begitu. Tetapi kajian ilmiah itu menuntut kita untuk bisa mendeskripsikan agama sebagai fenomena. Nah, sebenarnya Pak Mukti sudah memberikan batasan ini. Ada bedanya antara meneliti agama sebagai insider, ya, kita mempelajari agama untuk dijalani. Nah, dalam konteks ini nanti ketika saya atau kita sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah, maka ketika kita bertemu dengan pemikiran non Ahlussunnah wal Jamaah itu akan kita anggap salah karena bertentangan dengan
keyakinan kita. Tetapi ketika kita mempelajari agama sebagai realitas objektif, maka tidak ada benar salah. Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini, Syiah seperti ini. Begitu saja. Dan itu membuat sekelompok orang merasa tidak nyaman. Agama tidak boleh begitu. Agama itu harus sungguhan. Nah, jadi misalnya dulu ketika saya pernah dimarahi oleh bapak saya almarhum itu juga alumni IAIN. Saya pernah menjelaskan bahwa menurut orang Islam, kitab suci yang paling benar adalah Al-Quran. Nah, itu saya pernah mengatakan begitu oleh bapak saya dimarahi. Tidak usah, nah, tidak perlu pakai menurut orang Islam. Ya, kata bapak saya, tidak perlu menurut orang Islam. Al-Quran adalah kitab suci paling benar. Itu menunjukkan dua cara berpikir. Bapak saya menggunakan cara berpikir religious research, ya, bahwa ya menurut orang Islam ya hanya Al-Quran benar, kitab selain Al-Quran salah. Sementara saya menggunakan logika research on religion. Kalau kita lihat siapa yang menganggap Al-Quran itu benar? Ya hanya orang Islam. Apakah orang Kristen menganggap Al-Quran itu benar? Tidak. Nah, tetapi mengeksplisitkan itu seringkali dianggap menyalahi kebiasaan. Dan kemudian dianggap salah. Jadi kalau bicara agama, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu diobjektifkan. Agama itu didalami untuk dijalani. Nah, secara tradisional begitu, tapi Pak Mukti lah yang pertama kali mengajarkan bahwa agama juga bisa dilihat secara eksternal, meskipun kita itu penganut. Ya, kita melihat apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukan ini. Itu bukan dalam rangka menggugat agama, tetapi supaya bisa menjelaskan kepada orang, menjelaskan kepada forum ilmiah bahwa seperti inilah cara kehidupan beragama kita. Mengapa kita perlu melakukan itu? Karena penelitian partisipatoris itu pada akhirnya nanti terbukti menjadi penting. Kehidupan beragama umat Islam itu sulit difahami oleh orang luar atau tidak mudah difahami oleh orang luar. Siapa yang paling bisa menjelaskan? Adalah orang Islam sendiri. Tetapi hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan bahasa ilmiah, bukan dengan bahasa doktriner. Ya, sampai di sini bisa ditangkap ya, bahwa Pak Mukti memperkenalkan kepada kita, agama itu bisa dipahami dengan dua cara. Dari internal sebagai sebuah jalan kehidupan, dari eksternal sebagai sebuah fenomena. Memang akan lebih mudah kalau fenomena itu diuji oleh orang yang non-Islam. Meskipun orang Islam juga bisa. Dan pada akhirnya nanti kita akan mampu melakukan itu dengan menguasai dua pendekatan ini. Ya, pendekatan subjektif, religious research, dan pendekatan objektif, research on religion. Pemikiran ini kemudian berkembang di UIN, ya, terutama ada jurusan namanya perbandingan agama. Perbandingan agama itu bukan membanding-bandingkan agama ya. Ada jurusan namanya perbandingan agama itu untuk mengetahui jenis-jenis agama apa, sejarahnya bagaimana, perkembangannya bagaimana, persamaannya apa, perbedaannya apa. Bukan untuk dibandingkan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi dalam rangka membantu supaya pemahamannya tidak keliru. Pemikiran Pak Mukti kemudian dilanjutkan oleh Pak Amin Abdullah. Ya, Pak Amin ini murid Pak Mukti di Fakultas Usuluddin. Pak Mukti itu Fakultas Adab. Ya, beda fakultas tetapi pemikiran Pak Mukti diwarisi oleh Pak Amin Abdullah. Ya.
Dengan menggunakan berpijak pada pemikiran Pak Mukti, Pak Amin memperkenalkan kepada kita dimensi normatif dan dimensi historis pemikiran Islam atau kajian Islam itu punya dimensi normatif, punya dimensi historis. Dimensi normatif itu adalah terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, rukun Islam, rukun iman itu tidak boleh digugat. Kalau kita ingin mengkaji boleh, tetapi tidak boleh digugat karena mengapa Allah itu satu ya kita tidak tahu. Kita hanya mengikuti bahwa Allah mengatakan pada kita Allah itu esa, satu. Ya, Allah punya kursi ya. Allah itu duduk di atas kursi, di atas singgasana. Kursinya seperti apa kita juga tidak tahu. Ya, tetapi kita mengimani bahwa Allah singgasana di atas kursi, kursinya di atas air. Kita tidak tahu airnya apa, air itu di mana, tetapi Al-Quran mengatakan begitu dan kita menerima itu. Ada malaikat, ya, kita wajib beriman kepada malaikat. Itu kita tidak bisa mempertanyakan. Di dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu ada yang bersayap 1, 2, 3, 4. Nah, malaikat bersayap 1 letaknya di mana? Sayapnya seberapa panjang? Itu kita tidak pernah tahu. Dan tidak perlu tahu. Kita cukup mengimani bahwa ada malaikat. Lalu hari kiamat. Mengapa harus ada hari kiamat? Pertanyaannya bukan begitu. Kalau secara normatif, pertanyaannya bukan mengapa harus ada hari kiamat, tetapi bagaimana kita menyikapi keberadaan hari kiamat. Karena hari kiamat itu merupakan hari akuntabilitas kita, tempat kita dihitung apa yang kita lakukan di dunia, ya maka kita mempersiapkan diri dengan baik. Nah, turunan dari kajian ini, ya, kajian normatif itu turunannya adalah studi agama. Ya, mulai dari lughah, ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu fikih. Nah, tafsir ini berbicara tentang Al-Quran, fikih itu tentang tata cara beribadah dan perilaku yang lain. Sejarah, ada ilmu hadis, tasawuf, falsafah, kalam, dan lain sebagainya. Ini fakultas studi agama. Tetapi karena kehidupan beragama itu ada dimensi historisnya, ya, realitas objektifnya, apa yang kita lakukan, itu bisa dikaji dengan ilmu sosial dan ilmu yang lain. Ya, disiplin-disiplin ilmu. Kalau yang berwarna biru ini adalah disiplin ilmu. Ada antropologi, sosiologi, geologi, filologi, ya, etik, fenomenologi. Ini disiplin ilmu. Sementara kalau yang paling luar ini sifatnya diskursus, ya, lintas disiplin. Ada religious pluralism, ada ekonomi, ada teknologi, dan lain sebagainya. Ini sifatnya sudah lintas disiplin. Sehingga intinya apa? Di tangan Pak Amin Abdullah, lembaga yang pada awalnya kajian tentang Islam, IAIN berubah menjadi UIN, Universitas Islam. Kalau sudah universitas, maka disiplinnya bukan hanya satu, tetapi multidisiplin. Ada banyak fakultas, ditambah 2 fakultas, fakultas ilmu sosial humaniora, dan ada fakultas sains dan teknologi. Kemudian ada perkembangan lagi fakultas ekonomi dan bisnis Islam, tapi itu masih Islamnya. Kalau Fishum dan Saintek itu tidak ada Islamnya. Ya, tetapi tetap saja niatnya kita itu studi Islam. Kita ini bagian dari studi Islam yang mengurusi aspek non-religius, mengurusi atau membidangi aspek non-religius dari kehidupan umat Islam. Karena nantinya kajian-kajian ilmu sosial, kajian-kajian sains dan teknologi itu akan memberi input,
memberi masukan kepada kawan-kawan di studi agama untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga nantinya begini, UIN itu menjadi tempat di mana kajian keagamaan, realitas normatif hadaratul nas berjumpa dengan hadaratul ilm, ya, ini realitas objektif empirik, dan hadaratul falsafah, realitas interpretasi. Di sini kita melakukan perdebatan, di sini kita memiliki keyakinan, di sini kita melakukan pengamatan, ya. Jadi ilmu atau pengetahuan itu punya 3 ranah. Ada ranah keyakinan. Keyakinan saya begini. Kalau keyakinan itu sudah tidak bisa dipertanyakan. Mengapa kamu meyakini itu? Ya nggak tahu, namanya juga yakin. Ya, yakin itu bukan tidak ada sebabnya. Mengapa kamu yakin Al-Quran itu benar? Ya yakin, tidak perlu bertanya. Mengapa kamu yakin akhirat itu ada? Ya yakin. Di sini tempatnya agama, nas, ya, agama sebagai keyakinan. Keyakinan itu tidak dipertanyakan. Ketika kita mempertanyakan, kita masuk antara 2 wilayah ini. Tafsir, ya, interpretasi atau observasi. Kalau hadaratul ilm itu ilmu-ilmu empirik, ya, kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi, fenomena alam, itu ada di sini. Yang hanya bisa diamati. Benar apa salah? Betul atau tidak? Ada gempa bumi. Kita nggak bisa menyalahkan harusnya gempa bumi, ya nggak bisa, kenyataan terjadi gempa bumi. Saya tidak yakin itu gempa bumi, ya terserah. Karena memang fenomenanya itu adalah gempa bumi. Atau gunung meletus, atau konflik sosial itu, saya tidak yakin ini konflik. Bukan masalah keyakinan, itu masalah observasi. Ya, ada ilmu observasi. Kalau keyakinan itu di sini. Nah, yang di sini adalah ilmu tafsir. Tafsir itu interpretasi, ya. Misalnya begini, terjadi konflik. Konflik ini siapa yang memulai? Pada kronologinya. Tapi ketika bertanya siapa yang salah, nah itu ada di sini. Karena yang memulai konflik belum tentu yang salah, ya. Bisa jadi posisi dia memang terdesak dan harus bereaksi. Kemudian ketika terjadi perubahan sosial, ya, perubahan sosial seperti sekarang ini, orang lebih banyak berhadapan dengan layar, ya, daripada berinteraksi dengan manusia nyata. Orang lebih banyak berinteraksi dengan manusia maya, dengan dunia maya. Itu baik atau buruk? Kalau objektifnya adalah ini, orang lebih banyak bergaul dengan realitas virtual daripada realitas real. Itu pengamatannya di sini. Lalu pertanyaannya, itu baik atau tidak? Itu di sini. Hadratul falsafah. Perdebatannya di sini. Ya enggak baik lah, karena kan itu kehidupan yang tidak nyata, semu. Nah, itu satu pendapat. Ada pendapat yang itu baik karena sesuai dengan perkembangan. Itu menjadikan hidup lebih efektif. Coba kalau silaturahmi fisik itu membutuhkan waktu banyak sekali, sampai umurmu habis nggak bisa. Jadi begitu pakai Zoom, pakai Meet, kita bisa bertemu dengan banyak orang pada waktu yang singkat, menghemat waktu, menghemat biaya, efektif tujuannya tercapai. Nah, itu perdebatannya ada di sini. Sehingga berbeda dengan ilmu universitas umum. Kalau universitas umum itu hanya ada di ilmu empirik dan ilmu tafsir, ya. Ilmu observasi dan ilmu interpretasi. Itu ilmu universitas umum ada di situ. Tidak melibatkan keyakinan. Nah, kalau UIN itu menyertakan keimanan. Jadi ketika kita belajar, ketika kita meneliti, ketika kita menulis, ketika kita riset, kita tetap sebagai seorang muslim yang punya keyakinan, dan kita mengakui keyakinan kita itu mempengaruhi pemikiran kita. Karena keyakinan kita nggak bisa dibuang. Tidak bisa kita mengatakan, oh dari jam ini sampai jam ini saya bukan muslim. Saya sebagai peneliti objektif.
nggak bisa begitu. Ya, tetap keyakinan itu tidak lepaskan dari manusia. Nah, oleh karena itu Pak Amin kemudian merumuskan cara berpikir integrasi interkoneksi. Nggak perlu dipisah antara pemikiran keagamaan dan pemikiran empirik, pemikiran diskursus itu tidak perlu dipisah. Dan memang tidak bisa dipisah. Keyakinan seseorang akan mempengaruhi cara berpikir. Akan mempengaruhi cara dia mengamati. Bukan kemudian tidak objektif ya. Artinya kalau kita mengatakan saya ini Muslim, ketika melakukan penelitian kemudian saya menjadi tidak objektif, bukan begitu. Saya ini Muslim, ketika saya melakukan penelitian maka ada batas-batas yang boleh saya lakukan, ada batas-batas yang tidak boleh saya lakukan. Ya, seperti di awal kan, ilmu sosial interpretatif semuanya boleh dilakukan asal menghormati orangnya ya, enggak gitu. Penelitian partisipatoris kehidupan homoseksual ya seperti Michel Foucault, ketika dia meninggal karena AIDS. Nah, itu bukan cara kita. Cara kita adalah menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang opinion makers ya yang punya pendapat, punya karya, tetapi juga tetap sebagai seorang Muslim yang soleh, Muslim yang taat. Ini menjadi satu kesatuan. Nah, inilah inti dari kontribusi UIN. Ya, nanti kalian akan menjadi bagian dari komunitas ini. Diharapkan kalian memahami dan pada waktunya kalian juga akan berkontribusi mengembangkan kajian-kajian integrasi interkoneksi agama, ilmu empirik, dan ilmu diskursus. Ya. Saya pernah terlibat dengan Pak Amin beberapa waktu yang lalu, tahun 2019 ya. Kita mendiskusikan bagaimana implementasi integrasi interkoneksi itu di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Dan saya sampaikan kepada Prof. Amin waktu itu, saya punya narasi baru. Ya, narasi baru. Kebetulan saya kenal dengan seorang ilmuwan dari Manchester ya, dari Manchester Inggris. Dia punya kajian yang memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif ya, mixed method. Tapi dengan cara yang sangat menarik. Lalu itu saya adopsi ya, saya pakai untuk digunakan menjelaskan relasi antara agama dan realitas ilmu. Nah, itu saya sampaikan pada Pak Amin dan mudah-mudahan nanti dalam waktu yang lama saya bisa menuangkan itu dalam pemikiran sehingga bisa menjadi kontribusi. Karena tentu saja UIN Sunan Kalijaga hanya akan punya reputasi kalau sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, punya perhatian, ya, punya kontribusi terhadap kajian-kajian integrasi, interkoneksi antara agama dan ilmu pengetahuan. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi, perlu penjelasan lebih lanjut.